bagian dari komputer namanya motherboard itu. Nah, itu dari situ. Itu namanya PS2, konektor paling ujung ke tangan kiri. Nah, itu konektor PS2. Itu digunakan untuk menghubungkan komputer dengan mouse maupun dengan perangkat lain. Misalnya contohnya ini. Bergeser ke samping lagi, nanti ada soket USB namanya. Turun ke bawah. Dari kanan, tangan kanan maju samping sini. Nah, ini USB lah, di. Nah, itu USB. Nah, ini soket yang bisa dihubungkan ke sana. Anggap itu flash disk ataupun mouse ataupun keyboard. Berarti nanti dihubungkan ke situ. Coba dipraktek nih. Karena ini kan ada ini toh. Nah, ada lubangnya toh. Nah, coba kalau di tahap awal tidak bisa masuk, berarti coba dibalik. Bisa masuk tidak? Pintar. Berarti itu USB-nya dipasangi input. Jadi fungsinya nanti bisa flash disk, bisa mouse, bisa keyboard ataupun perangkat yang lain. Itu kalau yang paling atas itu untuk kartu jaringan. Nah, itu kartu jaringan. Kartu jaringan itu semacam kabel yang digunakan untuk menghubungkan data ke internet. Kabelnya seperti ini, sebentar. Kabel ini dihubungkan di tadi yang penyan sebutkan yang paling atas ini. Coba ini. Nah, ditandai, lihat dulu lekiannya yang mana, madepnya. Berarti yang ada lekian ini taruhnya di atas yang iki. Nah, coba dimasuk nih ke sini, dorong. Nah, jangan. Jadi kalau di rumah komputernya pengen dihubungkan ke internet, sambungnya lewat situ. Namanya kabel jaringan. Kabel jaringan. Yang sebelahnya tadi kabel USB, bisa dihubungkan kemana? Ke mouse bisa. Ini mouse ini. Ke flash disk juga bisa. Kalau ke flash disk, kita ada contohnya sih. Ambil ke contoh flash disk dulu. Itu mouse. Baratna pakai mouse ya. Baratna lagi ninting klik pakai mouse. Barat, klik apa? Iki nek tenan bisa mau capukan umi. Nah, terus diganti flash disk ceritane. Yang Itu dilepas, ditarik. Nah, terus lagi genting leboknya flash disk. Kurang lebih nanti kalau pas komputernya aktif seperti itu prosesnya. Nah, coba tes dulu. Kalau belum bisa berarti karek diwalik enggak apa-apa. Cek dulu pelan-pelan. Nah, seperti itu. Kalau sudah dihubungkan seperti itu, komputer dalam keadaan hidup, berarti flash disk itu sebagai output, input datanya. Jadi datanya dilebokkan nenggon komputer. Dan sudah dilepas dulu, ditaruh. Sekarang dipraktekkan untuk sebelahnya gantian. Kalau tadi kan hanya kenal tentang anunya toh, saiki tentang cara menyambungkan. Yo, cek dulu. USB, coba diamati yang mana yang USB. Samping lagi, kanan ke samping. Nah, turun. Yang iya, ini. Sip, tandai. Nah, jadi dia lubangnya kalau USB itu agak melebar nih. Agak melebar ini. Itu namanya USB. Nah, sekarang ini flash disk. Masukkan flash disk ini ke tadi, ke lubang USB itu. Tandai dulu. Kalau di percobaan pertama tidak bisa masuk, coba nanti dibalik. Itu
flash disk, menghubungkan flash disk dengan soket USB. USB itu Universal Serial Bus. Jadi universal itu tidak hanya flash disk yang bisa dihubungkan, bisa keyboard, bisa mouse, bisa pad untuk disambungkan ke komputer. Nah, sudah terhubung ya, jadi seperti itu. Itu menghubungkan flash disk ke komputer, termasuk nanti menghubungkan Android ke sini pun bisa. Diangkat dulu. Diangkat dulu. Diangkat dulu. Yang mana? Tandai dulu. Ya, betul. USB tadi masih ingat nggih? Universal Serial Bus. Jadi kalimat universal artinya tidak hanya untuk flash disk, bisa untuk perangkat yang lain juga, termasuk mouse, termasuk keyboard. Nah, sudah bisa. Alhamdulillah. Sekarang kita geser lagi. Nah, sudah mau zuhur. Ayo Fansa, cari tempat untuk menghubungkan flash disknya. Yang mana coba? Tandai dulu dari ujung. Sit. Ya, jempolmu yang sebelah kiri itu pas. Nah, samping lagi. Ini dia, ini, yang ini, ya kan? Nah, sekarang flash disknya coba dihubungkan. Ya, bukan, sebelahnya lagi, yang sini deh. Nah. Kalau belum bisa terhubung, coba dibalik posisinya. Enggak apa-apa, nanti kalau sudah punya komputer juga seperti itu, ditandai dulu masukkannya. Enggak apa-apa. Kalau enggak bisa terhubung berarti perlu mungkin dibalik dulu. Gitu. Dibalik lagi coba. Nah, gitu. Dibolak-balik apa? Nanti lama-lama kalau sudah titen, karena itu sebenarnya ada tandanya. Iya betul. Bisa masuk ya? Bisa, kan belum. Yang konsen coba. Bisa, sukses. Nah, jadi itu memasukkan flash disk ke komputer seperti itu ilustrasinya. Jadi USB masih ingat ya, Universal Serial Bus. Jadi tidak hanya untuk flash disk saja, bisa untuk mouse, bisa untuk keyboard dan perangkat yang lain. Geser selanjutnya ke Mbak Umi ya. Port USB, yang cari dulu port USB-nya coba. Ini sudah jenis motherboard terbaru. Dia port adanya di ujung, Mbak. Nah, mulai dari sini. Jangan geser ke sini. Set. Iya. Itu tandanya ya. Agak melebar. Lah, sekarang ini flash disknya. Coba dihubungkan ke port USB-nya. Pelan-pelan cari yang posisi nyamannya seperti apa. Kalau dirasa tidak tepat berarti perlu dibalik mungkin posisi flash disknya. Iya, sudah. Jadi seperti itu, karena mungkin Mbak Umi sudah lebih familiar ya. Kalau pas menggunakan laptop kan juga harus pasang flash disk atau pasang mouse, modem. Sekarang dilanjutkan lagi. Ya, coba dicari dulu port USB-nya. Tandanya kan agak lebar dia. Nah, jempolmu sebelah kiri. Sini maju lagi. Ini ke sini. Nah, oke. Ini di sini dia. Adanya di sini. Nah, ini. Nah kan ada bentuk lubang lebar kan, segi 4, cuma agak kecil. Iya. Itu ada, yang sebelah sini ada. Ini flash disknya. Coba dipasangkan. Ya, dicari posisi yang kok langsung bisa. Oh, berarti sudah pas ini. Jadi itu pemasangan flash disk ke motherboard atau ke komputer atau ke laptop, ke netbook sama ya.
sama USB Universal Serial Flash. Fungsinya untuk menerima input dari luar. Jadi flash disk itu untuk menyimpan data-data. Kalau mouse itu untuk menggerakkan kursor atau menggeser-geser kursor. Atau bisa juga kalau yang punya printer lewat USB ini menghubungkan printer. Nah, sementara itu dulu pengenalan tentang port USB Universal Serial Bus yang ada di motherboard komputer. Jadi nanti masing-masing tentang USB ini harus memahami, karena nanti baik itu laptop, baik itu komputer maupun netbook pasti akan menggunakan USB ini. Dan karena USB bersifat universal, artinya semua jenis perangkat dari luar bisa dihubungkan ke sini, termasuk scanner. Mbak Umi juga kalau menghubungkan scannernya kan lewat USB toh Mbak? Iya. Termasuk nanti untuk data dari Android pun bisa diinputkan melalui USB. Jadi pengenalan tentang USB ini, fungsi dan kegunaannya diantaranya adalah untuk memasukkan flash disk. Flash disk fungsinya untuk menyimpan data-data, baik itu format gambar, dokumen, dan lain sebagainya. Berarti flash disk ini berfungsi untuk menyimpan, sama halnya seperti hard disk. Cuma bedanya kalau hard disk itu lebih pada beberapa file yang besar-besar. Kalau flash disk memang karena ada keterbatasan ukuran sehingga biasanya file-file yang agak kecil. Tapi juga sekarang flash disk terbaru sudah sampai 64 GB. Jadi sudah besar. Kalau hard disk eksternal itu ada yang sekitar 500, ada yang 1 tera. Nah, seperti punya Mas Santosa yang ini hard disk eksternal ini ukurannya 500 GB. 500 GB kemampuan simpannya. Kelihatannya besar, tapi ketika diisi lagu seperti Mbak Umi kan sering video dan lain sebagainya, mungkin nanti akan terasa kecil. Secara ukuran memang terlihat besar 500. Kalau hanya untuk ketikan, untuk lagu yang kecil-kecil mungkin bisa muat banyak. 500 GB itu. Ada yang sampai 1 tera, ada yang 2 tera. Hard disk. Hard disk tadi dipahami sebagai hard itu dari kalimat keras, disk itu pinggan yang keras. Fungsinya untuk menyimpan program. Jadi kalau di komputer hard disk itu berfungsi untuk menyimpan operating system yang untuk digunakan. Misalnya contohnya Windows. Mbak Umi komputernya menggunakan Windows 7 seperti itu. Berarti Windowsnya tersimpan di hard disk. Nah, kalau memori atau RAM yang kemarin sudah sempat dikenalkan seperti itu, RAM, Random Access Memory, itu fungsinya menyimpan tapi hanya sementara. Jadi kalau misalnya nanti menggunakan komputer atau netbook atau laptop, ngetik ataupun mendengarkan lagu, dia berjalannya di situ, di RAM itu. Atau di Android pun demikian. Makanya sekarang ini kan kalau beli Android RAM-nya berapa, ROM-nya berapa. Kalau RAM itu fungsinya untuk mengaktifasi sementara. Lah kalau ROM itu kan random on read only memory. Jadi kalau di komputer itu hard disknya, kalau di Android ROM namanya, kalau di komputer hard disk. Jadi masing-masing komponen yang ada di motherboard, kemarin kenalkan ya, yang perangkat besar isinya macam-macam ini namanya motherboard. Ibu dari beberapa board kan gitu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Ada VGA, Virtual Graphic Array. Jadi VGA itu yang berfungsi untuk menampilkan ke layar. Nah, bagi teman-teman kita yang tidak netra, otomatis dia melihatnya melalui itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang netra, lebih pada visual yang berupa audio atau
suara. Makanya untuk komputer, laptop, netbook, Android, HP untuk teman-teman netra dilengkapi dengan fasilitas talk, fasilitas komunikasi yang interaksinya antara pengguna dengan alatnya. Nanti sudah memahami tentang motherboard ini, kita berlanjut tentang pengoperasian komputernya. Sementara itu dulu tentang motherboard. Ada yang masih ingin ditanyakan? Mbak Ratna masih bingung nggak motherboard isinya? Tadi ada USB, Universal Serial Bus. Kalimat universal itu bermakna hampir semua jenis bisa dihubungkan ke USB. Printer pun bisa dihubungkan, scanner bisa, flash disk bisa, hard disk eksternal seperti ini tadi juga bisa. Selain untuk masuk juga untuk datang keluar. Komputer juga bisa. Apa? Menyimpan uang. Oh, menyimpan uang? Ah, bisa nih. Bisa. Mbak Umi sudah paham? Nah, Kansa sudah paham? Iya, Pak. Nanti bisa dilanjut kembali untuk sesi berikutnya karena sudah azan zuhur. Kita istirahat dulu ya. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sementara kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.